Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rini di hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan senang hati, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang kesal. Oke, kita akan mulai. Hari ini kita masih belajar di tema 2, kegemaranku, dengan subtemanya gemar membaca. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah anak-anak mendengarkan cerita dari bacaan yang dibaca Bu Rini, kemudian menjawab pertanyaannya. Nanti ada lagi cerita satu lagi. Nanti kalian harus tahu apa hikmah yang kita ambil dari cerita itu. Kemudian kita juga akan membaca dan mengenal pola bangun ruang ya. Nanti kita lihat. Oke, kita akan mulai dari slide atau layar yang pertama. Bu Rini akan bacakan sebuah cerita, dengarkan baik-baik ya. Nah, di sini dengarkan baik-baik ceritanya ya. Ibu pandai bercerita, cerita ibu banyak sekali. Menjelang tidur, ibu bercerita. Ibu pulang dari pasar. Ibu melihat pengemis. Pengemis itu jalannya sempoyongan. Lalu pengemis itu jatuh di pinggir jalan. Ibu menghampiri dan menolongnya. Orang itu lemah sekali. Badannya sangat kurus, bibirnya pucat. Kemudian ibu lalu membelikannya nasi bungkus. Tidak lupa membelikan juga teh manis hangat. Nasi dan minuman itu diberikan kepada pengemis. Pengemis itu makan dengan lahap. Beberapa saat kemudian, wajah pengemis itu mulai memerah. Kalau tadinya pucat, dia mulai memerah karena sudah makan dan minum. Ia pun mampu berbicara. Ia bernama Usup. Ia tidak punya rumah dan tidak punya keluarga. Suatu hari, ibu bertemu Usup lagi. Badan Usup sekarang gemuk. Ia pun sudah bekerja. Usup berterima kasih kepada ibu. Nah, itu cerita ibu ya. Jadi ibu pagi-pagi ketemu dengan pengemis di pasar. Pengemis itu tampak lemah dan pucat karena dia tidak makan. Oke, sekarang anak-anak boleh jawab pertanyaannya ya. Nomor 1. Mengapa Usup lemah sekali badannya? Apa jawabannya, Nana? Oke, karena belum makan. Ya, Usupnya belum makan. Kemudian yang kedua, mengapa bibirnya pucat? Sama juga, kenapa lemah dan kenapa bibirnya pucat? Karena Usup belum makan. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa badan Usup kurus? Menurut anak-anak kenapa badan Usupnya kurus? Ya, karena Usup jarang makan. Apa yang diberikan ibu kepada Usup tadi sehingga Usup bisa makan dan minum? Betul sekali, ibu memberi Usup nasi bungkus dan teh hangat. Kemudian ibu bertemu lagi dengan Usup beberapa lama kemudian. Mengapa badan Usup menjadi gemuk ya? Ternyata badan Usup menjadi gemuk karena sudah bekerja, sehingga dia mempunyai uang yang cukup untuk makan teratur, sehingga badan yang tadinya kurus berubah menjadi banyak ya. Oke. Nah, setelah kalian dengar cerita itu, berarti kita itu membutuhkan makanan. Nah, kita jadi tahu makanan itu berguna untuk apa ya. Kita lihat makanan itu berguna untuk menambah tenaga. Kemudian untuk pertumbuhan. Maksudnya pertumbuhan itu apa? Jadi kalau kalian sekarang misalnya kurus, terus masih tubuhnya belum tinggi. Nah, karena makannya teratur, makanan yang bergizi, jadi pertumbuhannya bagus, badannya semakin tinggi, ada yang menjadi gemuk ya, seperti itu. Kemudian makanan berguna juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, kemudian
Akibatnya, yang pertama, badan lemah. Yang kedua, mudah sakit. Dan yang ketiga, kurang bersemangat. Nah, jadi setiap hari anak-anak itu harus makan dan minum yang cukup. Tentu saja makanan dan minuman yang bergizi ya. Kurangi minuman yang berasa, minuman yang terlalu manis ya. Lebih baik minum itu adalah minum air putih dan makan yang bergizi ya. Oke. Sekarang Bu Rini akan bacakan buku lagi nih. Bukunya ini berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Dengarkan baik-baik ya. Burung hantu membuka sekolah. Untuk binatang di hutan, mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Ya, si kelinci putih ini dia malas belajar, malas berlatih membaca. Jadi di hutan itu kemana arah pulang ya, ada tulisannya, tapi si putih tidak bisa baca karena dia tidak mau ikut belajar membaca. Nah, dari pelajaran ini coba siapa yang tahu apa ya pelajaran yang baiknya dari cerita ini dan apa yang tidak boleh kita ikuti. Oke, pelajaran yang baik adalah anak-anak yang rajin belajar membaca. Kemudian yang tidak baiknya apa? Yang tidak baiknya yang tidak mau belajar sehingga dia ketika mendapat kesulitan untuk membaca petunjuk dia tidak bisa. Nah, sama dengan anak-anak. Kalau anak-anak yang belum lancar baca harus terus rajin berlatih dibantu bundanya ya. Oke, jangan malas kalau sedang waktunya belajar harus belajar, jangan main dulu. Nanti setelah selesai belajar baru boleh bermain. Oke, anak-anak hebat ya. Nah, sekarang coba kita lihat layar berikutnya. Berbagai jenis bacaan. Ya, sini ada berbagai jenis bacaan nih anak-anak. Yang pertama apa, ada yang tahu? Wah, pasti sudah tahu ya. Ini namanya koran. Oke, yang kedua ada yang tahu ini? Ini namanya majalah. Yang ketiga ada yang tahu? Banyak gambarnya. Ini ada ceritanya. Berarti ini buku? Oke, buku cerita. Kemudian nih ada Marvel, Batman, Superman. Kira-kira itu apa ya? Komik, betul sekali. Yang terakhir. Nah, ini buku yang sedang kalian pelajari. Ini namanya apa? Buku pelajaran. Buku pelajaran untuk sekolah. Oke, dari kelima jenis bacaan ini mana yang belum pernah kalian baca? Majalah sudah? Buku cerita, buku pelajaran tentu saja harus, komik atau koran. Nah, semua ini adalah bahan bacaan. Dan kalau mau membaca tentu saja anak-anak juga harus meminta petunjuk dulu dari ayah atau bunda atau kakak. Boleh tidak ini aku baca? Ya, oke, tidak boleh sembarangan juga membaca. Cari bacaan yang baik, cari bacaan yang bagus. Oke, sekarang mari kita baca bacaan di bawah ini. Buku, judul, gambar, sampul, lembar penulis. Ya, kita ulang ya. Yang pertama apa? Buku. Ayo sama-sama. Judul, gambar, sampul, lembar penulis. Ulangi. Buku, judul, gambar, sampul, lembar penulis. Nah, dari bacaan ini adalah bagian dari sebuah buku. Ya, buku itu pasti ada judulnya. Seperti kalian buku tematik, ada judulnya Kegemaranku. Terus di sana ada gambarnya kan? Nah, gambar dan judul biasanya itu ada di sampul
depan. Nah, lembaran itu yang ada halamannya, halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan setiap buku pelajaran, buku cerita, atau komik itu pasti ada pengarang atau penulisnya. Ya, jadi ini adalah bagian dari sebuah buku. Oke, yang terakhir adalah halaman. Halaman ini tentu saja ada di lembaran bukunya, ya. Supaya dengan mudah kalian mencari tahu di mana misalnya sesuatu yang kalian cari bacaannya itu bisa melihat dari halamannya. Oke, paham Nana? Nah, sekarang materi yang terakhir adalah kalian membuat atau memperhatikan, mempelajari tentang pola bangun ruang. Apa yang disebut pola sih? Pola itu adalah contoh gambarnya. Lihat yang pertama itu gambar bola. Gambar bola itu berurutan ya, dari yang kecil, sedang, besar. Maka ketika berulang polanya atau diulang lagi, maka harus sama dengan contohnya. Bola kecil, sedang, besar. Yang terakhir juga sama, bola kecil, sedang, besar. Kemudian yang kedua, ini gambar apa Nana? Tabung, betul sekali. Tabungnya berwarna-warni ya. Tabung yang pertama berwarna biru, yang kedua merah, dan ketiga kuning. Maka untuk mengulang pola harus sama dengan merah, kuning. Diulang lagi, biru, merah, kuning. Selanjutnya terus seperti itu kalau masih ada soal yang harus diisikan ya. Misalnya ini kan ada 3 pola nih, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning. Kalau Bu Rini suruh buat satu lagi, urutannya seperti apa? Bagus. Biru, merah, kuning. Nah, seperti itu yang dinamakan pola. Demikian pula yang di gambarnya itu ada gambar tumpukan buku dan penggaris. Maka yang kedua juga harus sama, buku, penggaris, buku, penggaris, buku, penggaris. Ya. Atau misalnya kalian harus menulis bilangan berurutan kemudian diulang kembali, maka urutannya harus sama. Misalnya 1, 2, 3. Hanya sampai 3 bilangannya. Maka kelompok yang kedua juga harus dimulai dari angka 1 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu yang namanya pola. Berarti harus sama dengan contohnya. Nah, pola ini bisa berbeda ukuran, berbeda warna, atau berbeda gambar tentu saja ya. Hanya polanya selalu sama sesuai dengan contohnya. Oke. Sekarang lihat ke sini. Lengkapi pola gambar di bawah ini. Siapa yang tahu? Nomor 1, lihat urutannya. Bintangnya kecil, sedang, besar. Kecil, yang di tengahnya nggak ada. Berarti bintang sedang. Oke, betul. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Nah, itu yang dinamakan pola. Oke, sekarang yang kedua. Lihat bangunnya. Kalau ini namanya bangun datar. Di sini ada lingkaran, segi 4, segi 3. Lingkaran, segi 4, segi 3. Nah, sekarang di kelompok yang ketiga apa yang belum ada? Lingkaran, betul sekali, hebat. Sekarang pola bangun ruang di nomor 3 kita lihat. Tabung, balok, balok. Tabung, ya. Tabung, balok, balok, tabung. Ini hanya ada 2 pola ya. Coba kita lihat lagi. Berarti yang kedua tabung, yang hilang apa? Betul sekali, balok. Mana baloknya? Nah, jadi sama ya Nana. Oke, sekarang yang terakhir abu, tabung hitam. Yang kedua ada yang hilang, tabung putih, tabung abu. Berarti yang ketiganya apa Nana? Wah, hebat sekali, tabung hitam. Diulang lagi ketiga, tabung putih, abu, hitam. Nah, itu yang dinamakan pola gambar. Bisa bangun datar, bisa bangun ruang, bisa juga polanya bentuk benda-benda yang lain. Berarti anak-anak harus melihat contoh yang disediakan, maka urutannya pun harus sama, tidak boleh asal. Karena pola. Ya, berarti harus teratur sesuai dengan contohnya. Bisa dipahami Nana? Mudah-mudahan kalian bisa memahami itu ya.
Nanti akan kita ulang lagi seandainya ada hal-hal yang kalian tidak pahami. Oke, sekarang yang harus dikerjakan adalah di buku tematik kegemaranku, halamannya lihat. 166, 167, 107, 179, 183, dan 184. Kok banyak banget ya tugasnya? Seperti biasa, kalau di buku gambarnya besar-besar, tapi tugasnya pasti kalian hanya sebentar mengerjakannya. Karena kalian anak-anak yang hebat, yang sudah bisa baca dan mengerjakannya cepat ya. Jadi jangan buang-buang waktu dengan bermain dulu ya. Kerjakan dulu tugasnya dengan baik baru bermain. Oke, Nana. Nah, Bu Rini cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.